mahasiswa yang Kebumen. Jurusan saya mengambil fakultas tarbiyah. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk berbincang-bincang dan sedikit memaparkan tentang wabah yang terjadi di dunia, khususnya Indonesia, yaitu COVID-19 atau virus corona. Dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama Bapak Slamet Novianto selaku kasih perangkat siapa Pak? Kasih pemerintahan desa Klirong Kebumen ya Pak. Nah, sebelumnya terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu untuk duduk bersama saya. Jadi kita ngobrolnya santai teman-teman. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Bapak khususnya untuk desa Klirong Pandanlor ya Pak. Ya, pertama kan adanya COVID-19 di desa ini, bagaimana sih Pak masyarakat di sini kehidupannya selaras atau tidak, atau mungkin adanya COVID-19 ini masyarakat di desa ini semakin bagaimana ya dengan lingkungannya, tidak bisa mengontrol atau terkait dengan adanya pandemi COVID-19 ya memang tersebut sangat mempengaruhi terhadap kehidupan masyarakat, utamanya masyarakat desa kami, desa Pandanlor, yang dimana keseharian mereka sering kali melakukan aktivitas secara berkumpul, baik itu dalam bidang pendidikan, agama, ataupun dalam sektor ekonomi. Ya, dengan adanya pandemi tersebut memang ya secara mau atau tidak mau memang harus terputus sejenak aktivitas yang semacam itu. Dan yang paling menonjol di sini polemiknya yang terjadi itu lebih ke sektor agama, karena memang di desa kami mayoritas beragama Muslim, ya, jadi mereka seringkali melakukan aktivitas ibadah yang secara berkumpul atau berjamaah, dan dengan adanya COVID tersebut itu menjadi suatu polemik yang sangat besar bagi masyarakat. Pertentangannya itu sangat ya semacam itu sangat kurang diterima oleh masyarakat Pandanlor tersebut, karena memang ya wabah tersebut memang tidak terlihat, tapi ya mau tidak mau kita memang harus menghindari ya sedikit gambarnya mungkin semacam itu kalau terjadinya polemik di desa kami dari adanya COVID-19 tersebut. Kalau dari sektor ekonomi di desa kami memang cenderung mayoritas petani ya, adapun pedagang itu ya berkumpul di pasar, itu juga di kawasan kota itu sudah lebih tertata. Kalau di desa kami petani itu ya tidak banyak berkumpul. Kalau sektor ekonomi itu cenderung tidak begitu terpengaruh, cuma paling terkendala permasalahan penjualan hasil tani. Memang dengan adanya COVID-19 tersebut, hasil tani yang semula bisa dijual laku dengan harga yang menguntungkan, dengan adanya pandemi tersebut memang kurang begitu menguntungkan atau bahkan cenderung ke arah kerugian. Ya, dan kalau sektor pendidikan sendiri memang sudah dari dinas pendidikan harus diliburkan belajar di rumah. Terus yang kedua Pak, kalau menurut Bapak apa sih yang menjadi sebab ketika masyarakat itu dapat merusak lingkungan? Kalau di desa kami yang sangat mendukung masyarakat untuk menjadi sebab bisa merusak lingkungan itu memang salah satu yang lebih dipandang itu dalam segi sektor agama. Karena memang masyarakat kami itu sudah dari dulu itu ya satu atap, kita masih alhamdulillah masih satu, dan bisa dikatakan satu bendera atau satu atap lah ya. Ya, jadi memang ikatan dalam bentuk agamanya itu di desa kami sangat kuat, dan cenderung kalau ada yang hal-hal yang sedikit menentang terkait kegiatan peribadatan atau kegiatan agama itu mereka akan
memberontak secara tidak langsung, baik di depan maupun di belakang. Itu hujatan atau bahkan cenderung terjadi kekerasan itu sangat dimungkinkan, ya semacam itu. Kalau dari segi yang lain itu ya saya kira masih sangat minim untuk terjadinya masyarakat yang sampai melakukan tindak kriminal kejahatan itu sangat, ya paling-paling di segi ekonomi itu ya kurang apalagi adanya COVID-19 yang membuat ekonomi susah ya Pak. Ya semacam itu. Terus kalau untuk desa sini Pak, apakah masyarakatnya sudah mengikuti protokol kayak misalkan pergi-pergi itu harus menggunakan masker, hand sanitizer kayak gitu? Atau masih banyak yang bandel? Ya untuk di desa kami alhamdulillah berkat kerja dari seluruh tim relawan ya yang gigih bekerja setiap saat, setiap waktu, selalu bersosialisasi, memaparkan kepada masyarakat, selalu mengingatkan, tidak pernah bosan. Ya awal memang ya kita memang harus bertentangan, sangat-sangat bertentangan dengan masyarakat. Dengan adanya aturan-aturan protokol kesehatan tersebut yang semula mereka harus melakukan jenis ibadah yang secara berkerumun atau berjamaah, jenis pendidikan yang secara berkerumun atau secara bersama-sama, itu ya dengan adanya COVID tersebut ya secara tidak langsung mereka ditentang. Ya awalnya mereka memberontak, tapi ya lambat laun karena kegigihan dari para relawan. Memang saya sendiri juga mohon maaf sangat-sangat mengucapkan terima kasih kepada relawan desa yang sudah gigih menjalankan tugasnya dalam menangani atau mencegah pemutus mata rantai COVID-19 tersebut. Ya semacam itu. Memang awalnya terjadi pertentangan, cuma ya di endingnya sekarang ini masyarakat menyadari dan akhirnya sudah bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau Bapak upaya meminimalisir akan adanya masyarakat yang merusak lingkungan itu apa Pak upayanya? Upaya-upaya kami ya yang pertama kita lebih pendekatan kepada masyarakat, itu poin utamanya. Kita harus bisa menyampaikan kata-kata yang di situ mungkin sangat sulit untuk dicerna oleh masyarakat. Ya apalagi masyarakat kami kan ya tingkatnya desa lah ya. Kalau ada aturan yang sedikit saja menentang itu pasti mereka akan timbul berontak, ya itu kesulitan kami memang. Tapi memang ya arah kita untuk menyadarkan mereka ya jalan satu-satunya itu kita dengan cara pendekatan, selalu bersosialisasi, berinteraksi dengan masyarakat, menerangkan bahwa mengenalkan kepada mereka COVID itu apa dan bagaimana gejalanya dan bagaimana cara pencegahannya. Lambat laun mereka akan bisa mengerti dan memahami. Dan kalau untuk di segi keamanan tersendiri, kita menyiapkan pos-pos siaga di setiap RT yang memang di situ standby 1 kali 24 jam untuk menjaga keamanan ataupun mencatat keluar masuk para penduduk ataupun pendatang yang baru datang dari luar daerah masuk ke daerah. Kalau untuk kemarin kan memang hari raya ya, itu ada yang mudik atau enggak Pak? Alhamdulillah untuk hari raya kita kedatangan pemudik itu lumayan, angkanya mencapai 96 terakhir. Itu memang suatu lonjakan yang sangat luar biasa. Padahal ya kalau kita melihat dari aturan pemerintah kan memang jangan sampai ditunda mudiknya ya, tapi mungkin karena mereka di sana terbentur dengan sektor ekonomi, ya mau tidak mau mereka harus pulang kampung ya, dengan catatan ya itu mereka tidak mudik tapi pulang kampung. Ya kita mensiasatinya, pencatatannya hanya semacam itu memang ya secara tidak langsung ya tetap kita terima, dan langkah-langkahnya di situ memang ya ada langkah tersendiri untuk menerima mereka. Tapi
Tapi untuk masyarakat sendiri mereka bisa menerima ya Pak, sebagai orang pemudik kayak gitu. Iya. Banyak kan dari kota takutnya karena terkena takutnya mungkin masyarakat di sini terkena itu. Ya cenderung di sini juga menjadi polemik tersendiri karena masyarakat di desa sudah berkeyakinan di desa itu tidak ada COVID. Sedangkan COVID itu berkemungkinan didatangkan dari masyarakat yang mudik ya. Hampir ya awal-awalnya memang menjadi polemik yang luar biasa. Ya, secara tidak langsung para pemudik tersebut atau yang pulang kampung tersebut itu sedikit dikucilkan ataupun ya diasingkan dari aktivitas masyarakat yang sebelum-sebelumnya. Tapi memang ya langkah kami untuk mencegah hal tersebut memang ada. Bentuknya memang ada. Untuk kami bisa menerima warga pulang kampung pun itu memang harus ada protokolnya dan ada aturannya. Tidak bisa sembarang saya pulang terus saya seenaknya bisa keluar rumah atau pergi itu bisa. Berarti ada karantina dulu ya Pak? Ya semacam itu kita memang melakukan menerapkan aturan yang sesuai dianjurkan oleh pemerintah. Kita menyiapkan pos khusus untuk karantina mandiri selama 14 hari. Terus menurut Bapak yang akan adanya pemerintah mengeluarkan new normal ya, itu bagaimana menurut Bapak? Kalau menurut saya memang dilihat dari angka kasus COVID di Kabupaten Kebumen sendiri itu sampai hari ini alhamdulillah sudah tidak ada yang dirawat atau dengan kata lain itu sudah sehat semua ya. Ya kita sangat-sangat senang ataupun ya di situ berbangga hati kita bisa mencapai batas tersebut dengan selamat tanpa ada kasus satupun di desa kami. Ya dengan adanya penerapan new normal dari pemerintah sendiri ya kita sangat senang dan mestinya ya menjadi sambutan hangat tersendiri bagi masyarakat. Ya memang ya kalau melihat angkanya kalau di Kebumen sendiri ya memang sebelumnya terhitung cenderung besar. Tapi terakhir ini kan sudah mencapai titik hijau. Zona hijau ya Pak. Sudah mencapai zona hijau ya. Kita pun harus bisa mengikuti dan tetap harus terus menerapkan protokol kesehatan tersebut. Terus untuk Bapak pesan-pesan atau saran buat masyarakat ini bagaimana setelah diberikannya new normal? Pesan-pesan saya untuk masyarakat ya kembali lagi seperti tadi new normal ini kita masih dalam tahap new normal Penyembuhan ya Pak. Belum mencapai tahap normal itu yang harus perlu digarisbawahi ya. Memang awal-awal kita memberitakan kepada masyarakat terkait adanya new normal sendiri ya seolah masyarakat bersorak-sorai ramai dan mereka tanpa memikirkan akibat yang selanjutnya. Jadi mereka awalnya memang terlepas tapi kita ya mensosialisasikan kembali itu pesan kami kepada masyarakat kita masih dalam tahap new normal dan tahap new normal tersebut kita diperbolehkan kembali beraktivitas tapi dengan catatan harus tetap sesuai protokol kesehatan. Dan itu saya berpesan kepada seluruh warga masyarakat desa Pangalor untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ada ataupun yang sebelumnya sudah diterapkan. Kita tetap menjaga kesehatan, ya, kita tetap menjaga kebersihan. Ya, protokol kesehatan untuk mencegah COVID tersendiri itu masyarakat sudah pada tahu di situ arahannya, aturannya seperti apa. Ya, kita tetap menjalankan. Jangan sampai lupa kita selalu menjaga kesehatan, kebersihan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Ya, kita harus tetap diterapkan.
meskipun kita sudah mulai beraktivitas, kita sudah mulai melakukan kegiatan agama secara berjamaah, ya kita jaga aktivitas tersebut dengan cara menerapkan aturan COVID ataupun aturan kesehatan dari pemerintah, ya, semacam itu. Jadi di sini saya akan menarik kesimpulan bahwa adanya COVID-19 ini memang masyarakat Desa Klirong itu mereka benar-benar sangat merasa terugikan, termasuknya ya Pak ya, karena apalagi pada bidang ekonomi yang seharusnya memang mereka itu bekerja semaksimal, akhirnya waktu yang diberikan itu menjadi waktu yang sangat terbatas atau adanya PSBB. Nah, alhamdulillah pada saat ini memang Kebumen sudah dinyatakan zona hijau ya Pak, zona hijau, dan harapan dari pemerintah yaitu Kebumen akan bebas dari COVID-19 ini. Dan itu tadi perbincangan saya dan bersama beliau Bapak Slamet, dan terima kasih Bapak sudah bersedia untuk duduk bersama saya dan teman-teman, dan terima kasih juga atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan Bapak. Semoga saya dan teman-teman bisa mengambil manfaatnya dan bermanfaat bagi kita semua. Dan dari saya mungkin cukup sekian, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.